Indonesia mengucapkan halo. Kami orang Jawa mengucapkan Sugeng Anjing. Kami orang Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Selin Syifa dari absen 32. Saya Kezen Fatagi Faris dari absen 19. saya Pratun dari Siti dari absen 28, Akan memaparkan mengenai Nasakom. yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian Nasakom. Nasakom merupakan gagasan politik Insinyur Soekarno yang bertujuan mempersatukan tiga kekuatan besar bangsa Indonesia, yaitu nasionalisme, Islam, dan komunis. Ide ini pertama kali muncul pada tahun 1926 dan kembali ditekankan pada masa demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1965. Untuk menghindari perpecahan ideologi, tiga pilar utamanya yaitu adalah: satu, nasionalisme diwakili oleh golongan nasionalis seperti Indit Spartits, Cipto Mangkusumo, Does Dekker, dan Soeharjaningrat. Yang kedua adalah agama yang diwakili oleh kelompok Islam seperti Sarekat Islam Pimpinan HOS, Tojoko Krominoto, dan yang ketiga ada komunisme diwakili oleh Partai Komunis Indonesia yaitu PKI. Selanjutnya yaitu alasan dan tujuan Nasakom. Insinyur Soekarno menghidupkan kembali konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme pada tahun 1956 karena menilai demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959 yang dianggap gagal dalam mensejahterakan rakyat. Sebagai gantinya, ia memperkenalkan demokrasi terpimpin, yaitu sistem pemerintahan yang berjejak pada tiga pilar utama bangsa. Tujuannya adalah pertama untuk menyatukan kekuatan politik besar yaitu nasionalisme, agama, dan komunis yang sering berselisih. Kedua, menghindari perpecahan ideologi dan memperkuat persatuan nasional. Yang ketiga, memperkuat kedudukan Insinyur Soekarno sebagai pemimpin tunggal. Yang terakhir yaitu menggerakkan seluruh potensi bangsa guna mempercepat revolusi nasional dan mencapai cita-cita kemerdekaan. Selanjutnya yaitu sejarah Nasakom. Sejarah Nasakom dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu masa pendirian pada tahun 1955 sampai 1960. Nasakom mulai dihidupkan kembali oleh Insinyur Soekarno sebagai solusi atas kegagalan demokrasi parlementer berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Situasi politik saat itu tidak stabil, terlihat dari 7 kali bergantian Perdana Menteri, yaitu yang pertama Muhammad Natsir tahun 1950 sampai 1951. Yang kedua, Sukirman Wiryosanjoyo tahun 1951 sampai tahun 1952. Yang ketiga, Wilopo tahun 1952 sampai tahun 1953. Yang keempat, Ali Sastro Amijoyo tahun 1953 sampai tahun 1955. Yang kelima, Burhanuddin Harahap tahun 1955 sampai tahun 1956. Yang keenam, Ali Sastro Amijoyo tahun 1956 sampai tahun 1957. Yang terakhir yaitu Juanda tahun 1957 sampai tahun 1959. Selanjutnya adalah masa pengukuhan pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, Soekarno memantapkan demokrasi terpimpin dan menjadikan dirinya satu-satunya pemimpin pemerintahan. Ia mempromosikan konsep Nasakom bahkan di dunia internasional, seperti dalam pidatonya di PBB pada tahun 1960 berjudul To Build the World Anew. Pada peringatan kemerdekaan tahun 1961, Soekarno menegaskan bahwa Nasakom merupakan wujud dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga siapa yang mendukung keduanya harus mendukung Nasakom. Lalu selanjutnya adalah masa keruntuhan pada tahun 1965. Menjelang akhir kekuasaannya, Nasakom tampak kuat karena Soekarno menekan oposisi dan membubarkan kelompok penentang. Namun stabilitas politik mulai terguncang ketika Soekarno jatuh sakit pada Agustus 1965. Ketegangan mulai meningkat antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis, hingga mencapai puncaknya pada peristiwa 30 September 1965 atau yang dikenal dengan D30S PKI. Peristiwa ini menandai berakhirnya pengaruh Nasakom dan keruntuhan sistem demokrasi terpimpin.
Jadi kesimpulannya adalah Nasakom adalah ideologi yang menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunis yang pernah dianut oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1960. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.